Oke, selamat pagi buat teman-teman semua. Pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita bakalan bahas soal tambahan dari perusahaan jasa. Nah, soal tambahan ini itu hampir mendekati dengan soal UTS. Jadi, diharap kalian bisa pahamin soal tambahan ini dengan baik ya. Oke, ini sebenarnya soal tambahan ini ada di modul halaman 33. Nah, tapi karena ada beberapa yang harus diralat, jadi ini adalah file soal yang sudah terupdate. Nanti saya bakal share file soal ini ke grup Teams. Nah, jadi kalian jangan bingung dengan highlight-highlight ini ya, karena yang di highlight biru ini adalah angka yang direvisi. Oke, kita langsung aja baca soalnya. Di sini ada Ciwi-Ciwi Company, yaitu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa salon kecantikan. Nah, perusahaan ini didirikan oleh Nikah Mas pada tanggal 1 Juli 2016 dengan alamat sekian. Nah, si Nikah Mas ini memutuskan menggunakan Accurate nih pada tanggal 1 Januari 2017, berarti 7 bulan kemudian lah ya, untuk mempermudah sistem akuntansinya. Nah, berikut adalah neraca Ciwi-Ciwi Company pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, berarti tanggal 31 Desember 2016 ini adalah tanggal start date ya, atau cut off. Harus di-highlight ya oleh kalian. Nah, bisa dikatakan juga start date itu adalah sehari sebelum tanggal transaksi. Nah, kita lihat tanggal transaksinya itu adalah tanggal 1 Januari 2017. Berarti sehari sebelumnya yaitu tanggal 31 Desember 2016. Oke, kalian jangan sampai salah ya tanggal start date atau cut off ini. Nah, nanti di soal ujian itu nggak ada yang namanya nomor kepala akun atau tipe akun. Jadi cuman disediakan nama akun dan saldo awalnya. Nah, saldo awalnya pun itu ada yang harus kalian hitung sendiri ya. Tandanya itu ini nih, ada yang ditanda tanyain. Nih, gitu. Oke. Nah, di sini ada daftar nama pelanggan dan nama pemasok ya, beserta saldo awalnya ya. Ada yang diketahui dan ada yang ditanda tanya. Nah, berikut ada informasi tambahan nih. Ada 8 poin ya. Nah, kita mulai baca dari poin 1 dulu ya. Nah, di poin 1 ini dia infonya itu untuk menghitung saldo awal, piutang, dan hutang. Ya. Kita baca dulu. Piutang Sanantacat adalah 1/5 dari total piutang. Utang Lisenggi adalah 1/10 dari total utang usaha. Utang Kimubin adalah 2/10 dari total utang usaha. Utang usaha Gongyo adalah 1/5 jumlah total utang usaha Lisenggi dan Kimubin. Nah, kita mulai dulu dari saldo awal pelanggan ya. Nah, di sini yang kosong itu ada sisa non-tacat. Nah, sisa non-tacat dibilang adalah 1/5 dari total piutang. Nah, total piutangnya itu berapa sih? Nah, di daftar akun itu piutang usaha nggak diketahui nih. Nah, gimana caranya? Sedangkan total piutang usahanya nggak dikasih tahu. Nah, caranya itu kita menggunakan persamaan matematika. Nih. Oke. Apa namanya? Total piutang ini bisa kita simbolin dengan huruf X ya. Jadi total piutang sama dengan piutangnya si Natasha yaitu sebesar 5,328 juta ditambah piutangnya Sanan Tacat yaitu 1/5 dari total piutang, berarti 1/5 X ya. Nih. Terus ditambah piutangnya si Pun yaitu sebesar 9,725 juta 600 ditambah piutangnya si Pim Canok sebesar 6,929.700 ditambah
piutangnya Cantavit sebesar 9.516.700. Nah, di sini tinggal ditambahin aja ya. Berarti X sama dengan 1/5 X ditambah 5,3 juta, ditambah 9,7 juta, ditambah 6,9 juta, ditambah 9,5 juta, itu adalah 31,500. Ya. Nah, habis itu di sini kita pindahin ya 1/5 X ini ke bagian kiri, berarti 1 dikurangin 1/5 atau 0,2 X ya, sama dengan 31,500. Nah, ini 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. 0,8 X sama dengan 31,5 juta. Nah, berarti di sini bisa kita ketahui ya, X-nya itu adalah 31,5 juta dibagi 0,8 sebesar 39,375 juta. Nah, berarti X ini kan adalah simbol dari total piutang. Berarti bisa dikatakan total piutang adalah sebesar 39.375.000. Nah, udah diketahui total piutangnya. Berarti kita bisa cari tahu saldo awal piutangnya dari si Sanantacat. Ya, nah tadi piutangnya Sanantacat dibilang 1/5 dari total piutang. Berarti 1/5 dikali 39.375.000 sama dengan 7.875.000. Gitu caranya. Oke. Untuk saldo awal piutang udah kelar ya. Oke, kita lanjut ke saldo awal hutang. Nah, apa namanya, untuk hutang itu sama ya, nggak dikasih tahu total utang usahanya. Nah, kalau nggak diketahui total utang usahanya, berarti kita bisa menggunakan persamaan matematika kayak piutang tadi, ya. Jadi caranya sama ya kayak yang di atas. Pertama total hutang ya kita simbolin dengan X ya sama dengan hutang Haji Won sebesar 77 juta ditambah hutangnya Kim So Eun sebesar 24,3 juta ditambah hutangnya Song Joong Ki sebesar 37, juta ditambah utangnya Lee Seung Gi. Nah, utangnya Lee Seung Gi itu diketahui bahwa 1/10 dari total utang usaha. Berarti utang Lee Seung Gi sebesar 0,1 X ya. Terus ditambah utangnya Kim Woo Bin. Nah, utangnya Kim Woo Bin itu dibilang 2/10 dari total utang usaha. Berarti bisa kita tulis ya 0,2 X. Terus ditambah hutangnya Gongyo. Nah, dikatakan bahwa Gongyo adalah 1/5 jumlah dari total utang usaha Lee Seung Gi dan Kim Woo Bin. Berarti utangnya Gongyo itu bisa disimbolkan dengan 0,2 ya atau 1/5 dikali saldo hutangnya si Lee Seung Gi ya. Berarti 0,1 X ditambah hutangnya si Kim Woo Bin yaitu 0,2 X. Gitu. Nah, kita lanjut berarti 0,1 X tambah 0,2 X sama dengan 0,3 X. Terus ini tinggal dikali ya. Berarti 0,202 X ditambah 0,04 X. Terus ditambah ini 77 juta. Terus 24 juta, terus ditambah 37 juta, itu sama dengan 139.250.600. Nah, terus kita lanjut, berarti 1 dikurangin ini ya,
0,3 ditambah 0,02 ditambah 0,04 itu sama dengan 0,36. Berarti kita bisa ini turunin ya. 1 kurang 0,36 sama dengan 0,64. Nah, berarti bisa kita cari ya. X-nya itu adalah 139.256.600 dibagi 0,64. Berarti X-nya itu adalah 217.579.063. Ini dibuletin ya. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa total hutang yaitu sebesar 217.579.063. Nah, udah diketahui nih total hutang usahanya. Berarti tinggal kita cari utang Li Senggi, Kim Wo Bin, dan Gong Yoo. Nah, utang Li itu adalah 1/10 dari total utang usaha. Berarti 1/10 dikali 217 juta sama dengan 21 juta sekian. Utang Kim Wo Bin itu adalah 2/10 dari 217 juta. Berarti sama dengan 43 juta sekian. Dan hutang Gong Yoo itu dia bilang 1/5 jumlah total utang usaha Li Senggi dan Kim Wo Bin. Berarti 1/5 dikali 21 juta ini ditambah 43 juta ya. Sama dengan 13 juta sekian. Gitu. Oke, berarti poin 1 udah kelar. Terus saldo awal piutang dan hutang udah kelar ya. Kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua ini ada info tentang kendaraan ya. Kendaraan ini disusutkan dengan metode double declining dengan umur manfaat 5 tahun. Nilai sisanya itu 28.500. Nah, karena metodenya itu double declining berarti nggak usah pedulin ya nilai sisanya ya. Karena metode double declining itu tidak menggunakan nilai sisa. Nah, sedangkan untuk mobil 60.000, oke ini diabaikan aja. Nah, si motor ini dia dibeli pada tanggal 17 November 2016, sedangkan mobil dibeli pada tanggal 10 Desember 2016. Nah, info tambahan nomor 2 ini itu untuk menghitung akumulasi penyusutan kendaraan ya. Nah, kita lihat. Kita mulai dulu dari akumulasi penyusutan kendaraan motor. Nah, ini ya rumusnya. Nah, yang namanya akumulasi penyusutan aset tetap itu adalah total penyusutan aset tetap dari tanggal diperoleh ya sampai tanggal cut off. Nah, berarti akumulasi penyusutan motor ini berarti adalah total penyusutan motor dari tanggal dia beli, yaitu tanggal 17 November 2016, sampai tanggal cut off, yaitu tanggal 31 Desember 2016. Nah, si kendaraan ini dia menggunakan metode double declining ya. Nah, rumusnya itu adalah nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangin akum penyusutan, dikali rate-nya ya. Rate-nya itu bisa dihitung dengan 100% dibagi umur manfaat dikali 2 dan dikali fraction year. Nah, untuk kendaraan motor ya, ini berarti nilai bukunya itu adalah sebesar harga perolehan ya. Kenapa? Karena si kendaraan motor ini belum mengalami penyusutan sama sekali ya. Jadi belum ada akumulasi penyusutan. Jadi masih nol gitu. Jadi nilai buku itu sama dengan harga perolehan yaitu sebesar 12.780 nih.
ya. Terus dikali rate. Nah, rate-nya itu berarti 100% dibagi umurnya ya, yaitu 5 tahun dikali 2. Berarti rate-nya itu 40%. Oke. Terus dikali 2/12. Kenapa 2/12? Karena ini nih, apa namanya? Dari tanggal 17 November 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016 itu ada 2 bulan ya. Makanya 2/12 gitu. Nah, kalau udah dihitung itu hasilnya adalah sebesar 426.020. Jadi angka ini adalah total penyusutan kendaraan motor dari tanggal 17 November sampai tanggal 31 Desember 2016 gitu. Oke, untuk akumulasi penyusutan kendaraan motor udah kelar. Kita lanjut ke akumulasi penyusutan kendaraan mobil. Nah, untuk mobil berarti saldonya itu adalah total penyusutan mobil dari tanggal diperoleh, yaitu tanggal 10 Desember 2016 sampai tanggal cut off. Gitu. Nah, rumusnya sama ya kayak yang tadi. Karena mobilnya itu baru dibeli tanggal 10 Desember 2016, berarti belum mengalami penyusutan sama sekali ya. Berarti akumulasi penyusutannya ini masih 0 gitu. Jadi nilai bukunya itu adalah sama kayak harga perolehan, yaitu sebesar 270.960.000. Nah, saldonya itu mana ya? Nah, ini nih, kendaraan mobil ya. Jadi nilai bukunya itu sebesar harga perolehan karena belum mengalami penyusutan sama sekali. Jadi akumulasi penyusutannya masih 0. Nah, oke kita lanjut. 270 juta ya dikali 40% ya. Sama kayak tadi karena umurnya itu sama-sama 5 tahun. Terus dikali 1/12. Kenapa 1/12? Karena dia beli tanggal 10 Desember. Terus tanggal cut off-nya tanggal 31 Desember. Berarti berjalannya itu selama 1 bulan ya. Jadi fraction year-nya itu 1/12. Nah, hasilnya itu adalah sebesar 9.032.000. Jadi 9.032.000 ini adalah total penyusutan si mobil ya dari tanggal 10 Desember 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016. Gitu. Oke, udah kelar ya untuk yang kendaraan. Nah, kita lanjut. Info tambahan nomor 3. Nah, di info tambahan nomor 3 ini ada info tentang bangunan. Berarti untuk mencari tahu akumulasi penyusutan bangunan ya. Nah, dibilang di sini bangunan salon disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur manfaat 12 tahun yang dibeli pada tanggal 25 Oktober 2016. Nah, nilai sisanya itu 546.000. Oke, kita ke daftar akun ya. Mana nih? Akumulasi penyusutan bangunan. Nah, ini. Nah, berarti akumulasi penyusutan bangunan itu adalah total penyusutan bangunan dari tanggal dibeli ya, tanggal 25 Oktober sampai tanggal cut off ya. Nah, metode garis lurus ini rumusnya gampang ya. Yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur manfaat dikali fraction year. Nah, harga perolehan bangunan itu sebesar ini nih, 78.306.000 ya. Terus dikurangi nilai sisa sebesar 546.000. Baru dibagi 12 tahun ya. Terus dikali 2/12.
Kenapa 2/12? Karena dia beli tanggal 25 Oktober. Terus cut off-nya itu tanggal 31 Desember. Berarti sudah berjalan 2 bulan ya. Nah, hasilnya itu adalah sebesar 1.080.000. Oke, bangunan sudah selesai. Kita lanjut ke poin nomor 4 ya, tentang peralatan. Berarti poin 4 ini gunanya itu untuk menghitung akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di sini diinfokan bahwa peralatan itu disusutkan dengan metode garis lurus dengan umurnya itu selama 6 tahun dan dibeli sejak 27 November 2016. Oke, kita ke akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini. Nah, masih gampang ya. Akumulasi penyusutan peralatan itu berarti total penyusutan peralatan dari tanggal dia beli ya, yaitu tanggal 27 November sampai tanggal cut off, itu tanggal 31 Desember 2016. Nah, metode garis lurus ini rumusnya masih sama kayak tadi ya. Berarti kita langsung aja harga perolehan si peralatan itu sebesar 10,44 juta. Nah, peralatan mana nih? Mana ya angkanya? Tunggu. Nah, ini nih. Ya, harga perolehan peralatan 10,440 ya. Terus dibagi 6 tahun. Terus dikali 1/12. Kenapa 1/12? Karena dari tanggal 27 November sampai 31 Desember itu berjalan 1 bulan ya. Makanya 1/12. Nah, hasilnya itu adalah sebesar 145.000 gitu. Oke. Nah, untuk akumulasi penyusutan peralatan udah kelar ya. Oh iya, yang udah dihitung mendingan saya kasih highlight ya. Jangan di highlight deh. Tunggu. Tunggu sebentar. Yang udah kita hitung saya kasih tanda ya. Ini udah. Piutang usaha tadi udah ya. Ini bangunan kantor sudah. Kendaraan mobil udah. Utang usaha juga udah. Penyusutan peralatan udah. Nah, utang bunga. Ini udah semua. Nah, kita baca dulu ya poin nomor 5 di info tambahan. Nikah membayar sewa dan asuransi untuk 4 tahun sejak 5 November 2016. Nah, ini biasanya infonya itu untuk AJP gitu. Oke, nah untuk poin nomor 6 itu ada hutang bangkrut merupakan hutang jangka panjang ya. Sini ada tulisannya dengan bunga 5% dibayarkan setiap bulan. Nah, info ini itu gunanya untuk menghitung saldo awal hutang bunga. Ya. Nah, cara menghitungnya itu adalah saldo hutang jangka panjang ya, yaitu hutang bangkrut dikali rate bunga dikali fraction year. Nah, kita cari tahu nih hutang bangkrut itu berapa sih? Nah, di sini ada nih di saldo
di daftar akun. Nah, hutang bangkrut itu sebesar 375 juta sekian. Berarti kita bisa tulis ya. Terus dikali rate-nya, yaitu sebesar 5%. Terus dikali fraction year, yaitu 1/12. Kenapa 1/12? Karena dia bilang dibayarkan setiap bulan. Gitu. Kalau misalkan dibayar setiap 3 bulan sekali, berarti di sini bisa kalian tulis 3/12 gitu. Tergantung soal ya. Nah, di sini hasil perhitungannya itu adalah sebesar 1,564504. Gitu. Jadi angka ini yaitu 1,5 juta itu adalah hutang bunganya bangkrut untuk bulan Desember 2016 ya. Gitu. Oke, ini hutang bunga udah. Berarti yang belum itu adalah laba ditahan. Nah, untuk laba ditahan, eh, kalau mau hitung manual itu adalah laba sama dengan total aset dikurang total hutang plus total equity. Gitu. Itu kalau mau hitung manual. Cuman nanti ada ya perhitungan otomatisnya nanti. Nah, apa namanya saldo awal udah selesai ya. Berarti kita bisa langsung ke accurate. Tunggu sebentar ya. Oke, karena kita baru memulai perusahaan, jadi kita langsung ke create new company ya. Nah, kita klik ini. Nah, file yang hari ini kita kerjain itu kalian save di folder yang udah kalian buat ya. Nih. Nah, file name-nya itu adalah nama kalian underscore Ciwi Company ya. Kalau udah klik create, klik OK.
Oke, di sini udah muncul loginnya ya. Passwordnya supervisor. Klik OK. Nah, ini pilih English ya. Terus ini jangan lupa untuk pilih Advanced Setup. Ini saya bagi dua dulu ya layarnya. Oke, untuk currency bisa kita lihat ya di sini pakai IDR atau rupiah. Oke, di sini berarti name-nya adalah rupiah. Nah, untuk perusahaan ini mata uang utamanya itu adalah rupiah ya. Nah, untuk mata uang utama itu rate-nya selalu 1. Ingat, untuk mata uang utama rate-nya itu selalu 1. Oke, berarti 1 rupiah sama dengan 1 ya nilainya. Terus country-nya itu Indonesia. Untuk simbol kalian boleh pakai IDR atau RP, cuman kalau saya RP aja. Terus kita next ya. Sorry. Bentar. Nah, kita lanjut ke step 2 yaitu company period information. Nah, untuk company name berarti namanya itu adalah Ciwi-Ciwi Company ya. Bukan pemiliknya, bukan, tapi nama perusahaannya. Terus address-nya itu Jalan Sama Kamu, Bekasi. Nah, tanggal start date jangan sampai salah, ingat ya. Tanggal start date-nya itu adalah 31 Desember 2016. Nah, untuk fiscal year itu tahunnya sama dengan tahun start date, yaitu tahun 2016. Nah, bisa diisi dengan 2 digit aja ya, yaitu 16. Nah, untuk default period itu nggak usah diisi ya, skip aja. Cukup sampai fiscal year. Oke, kalau udah kita klik next. Nah, di sini yang cukup kita isi adalah taxable company state, yaitu karena di sini nggak diketahui di soal, berarti kita asumsikan sama dengan tanggal start date, yaitu tanggal 31 Desember 2016. Oke, kalau udah klik next. Nah, kita udah di step 4 ya. Di sini step 4 kita waktunya untuk mengisi saldo awal dan nama-nama akun gitu. Nah, hal yang pertama kalian harus lakuin itu pertama-tama jangan lupa untuk isi dulu ya default account for paling bawah. Untuk opening balance equity isi dengan opening balance equity ya. Retained earning isi dengan retained earning. Ini jangan sampai ke skip. Tuh. Kadang anak-anak suka lupa. Jadi yang harus pertama dilakuin itu isi ini dulu ya ininya. Nah, kalau udah itu jangan lupa untuk mengganti
nama akun piutang, nama akun hutang, sama laba ditahan. Ya. Nah, di sini kita ganti piutang usaha rupiah. Terus retained earning kita ganti dengan laba ditahan. Terus account payable rupiah kita ganti dengan utang usaha rupiah. Nah, oke, kalau udah waktunya kita buat akun-akun baru yang ada di sini ya. Kalau misalkan udah ada di sini berarti nggak usah diisi lagi biar nggak double. Gitu. Oke, kita klik add ya. Kalau saya sih untuk meminimalisir error, saya lebih pilih klik add ya ketimbang isi di sini walaupun cepet takut error gitu. Kayak masalahnya. Jadi klik add aja. Oke, kita mulai kas di tangan. Kas di tangan itu account type-nya cash or bank. Account number-nya itu nomor kepala akunnya 1 ya. Untuk belakangnya terserah. Name-nya kas di tangan. Oke. Nah, untuk saldo awal itu kalian isi di sini, di opening balance. Nah, di opening balance ini itu gunanya untuk mengisi saldo awal sebesar 12.264.500. Oke, as of-nya 31 Desember 2016. Kalau udah, klik next. Kita lanjut ke kas kecil. Kas kecil itu tipe akunnya cash or bank. Ya. Saldo awalnya 543.000. Untuk ngisi saldo awal jangan sampai salah ya. Kalau salah nanti bisa nggak balance nanti. Kalau udah klik next. Kita lanjut ke perlengkapan salon. Nah, perlengkapan salon itu account type-nya adalah other current asset. Ya, nomor kepala akunnya masih 1. Name-nya perlengkapan salon. Opening balance-nya 356.100. Kalau ada notif seperti ini, itu kalian klik OK ya. Kita lanjut ke kendaraan mobil. Kendaraan mobil itu tipenya fixed asset. Ya, nomor kepala akunnya masih 1. Name-nya kendaraan mobil. Nah, untuk fixed asset itu nggak bisa isi saldo awalnya di sini. Nanti ya. Kalau udah, kita klik next. Terus lanjut ke Bank Aku Suka. Bank Aku Suka itu tipe akunnya cash or bank. Nomor kepala akunnya masih 1. Saldo awalnya 324.780.145. Next. Lanjut ke Bank Big Book. Rp124.875.000. Kalau udah, klik next. Nah, untuk piutang usaha gak usah dibikin ya karena udah ada di daftar akun accurate-nya. Oke. Untuk price itu account type-nya adalah equity. Ya, nomor kepala akunnya itu 3 ya. Terus namanya Prime Nika. Oke, di sini nggak ada saldo awalnya, berarti kita langsung next aja. Terus lanjut ke bangunan salon. Tipe akunnya itu fixed asset. Nomor kepala akunnya ubah ya, jadi 1.
namanya bangunan salon. Kalau udah, klik next. Jadi kalau untuk fixed asset itu nggak bisa isi saldo awalnya di sini, tapi nanti. Kalau udah, klik next. Terus kendaraan motor. Kendaraan motor isinya di sini fixed asset. Kepala akunnya masih 1 ya. Motor. Klik next. Terus untuk akumulasi penyusutan itu account type-nya adalah accumulated depreciation. Nomor kepala akunnya masih 1. Name-nya akum penyusutan bangunan kantor. Nah, untuk akumulasi penyusutan itu saldo awalnya juga nggak bisa diisi di sini, tapi nanti. Oke, lanjut ke akumulasi penyusutan kendaraan mobil. Kita lanjut ke sewa dibayar di muka, dia itu tipe akunnya adalah other current asset. Nomor kepala akunnya itu 1, dibayar di muka. Nah, saldo awalnya itu adalah 6.739 juta. Klik next. Ini kalau ada notif ini, klik OK. Terus lanjut ke peralatan ya, tipe akunnya fixed asset. Nomor kepala akunnya 1. Peralatan, klik next. Nah, lanjut ke asuransi dibayar di muka. Tipe akunnya adalah other current asset. Nomor kepala akunnya 1. Saldo awalnya 2,3 juta. Kalau udah klik next, oke. Nah, untuk utang usaha gak usah bikin lagi ya karena udah ada di daftar akun. Terus kita lanjut ke utang gaji. Nah, untuk utang gaji itu masuk ke other current liability. Nah, nomor kepala akunnya ganti 2. Untuk saldo awalnya 14.700.500. Kalau udah klik next, oke. Kita ke modal nikah. Nah, modal itu tipe akunnya adalah equity. Nomor kepala akunnya itu adalah 3. Saldo awalnya 32.360.000. Next, oke. Terus kita lanjut ke tanah. Tanah itu tipe akunnya adalah fixed asset. Nomor kepala akunnya 1. Tanah. Kita klik next ya. Terus kita lanjut ke biaya administrasi bank. Nah, biaya administrasi bank itu masuk ke other expense. Nah, other expense ini adalah kepala akunnya 9 ya. Biaya administrasi bank. Saldo awalnya nggak ada. Kita klik next. Terus kita lanjut ke pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu account type-nya adalah other income. Nah, other income itu kepala akunnya nomor 8. Kita klik next. Terus kita lanjut ke pendapatan facial. Nah, pendapatan facial itu masuknya ke revenue ya. Karena perusahaan ini adalah jasa salon kecantikan. Nah, revenue ini kepala akunnya nomor 4. Kalau udah klik next, terus lanjut ke beban gaji karyawan.
itu masuk ke expense ya. Nomor kepala akunnya adalah 6. Kalau udah, klik next. Terus kita lanjut ke pendapatan diterima di muka. Nah, itu masuknya ke other current liability. Nah, kepala akunnya itu adalah 2. Saldo awalnya nggak ada, jadi kita next. Kita lanjut ke akumulasi penyusutan. Berarti account type-nya accumulated depreciation. Nomor kepala akunnya adalah 1. Di penyusutan kendaraan motor. Kalau udah, klik next.